Shalom warga kerajaan, selamat datang di ibadah online GBI Rock Ministry Sorong. Dan kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Dan berikut akan kami sampaikan beberapa informasi gereja. Ibadah minggu berlangsung satu kali jam 10 pagi melalui YouTube channel Rock Sorong. Dan ibadah minggu 15 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Jonathan Anton, Gembala GBI Rock Manado. Bagi kaum muda, KGC Online berlangsung setiap hari Sabtu jam 6:30 malam melalui Facebook KGC Sorong. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat menggunakan aplikasi e-money atau dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat menghubungi nomor berikut ini. Sekian informasi minggu ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan pesan Gembala Senior Pendeta Timotius Arifin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan terima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran
Banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama Dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen, penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan pada hari ini. Sebab Dia Tuhan yang sungguh baik, amin. Dia Allah yang sungguh besar. Mari berikan tepuk sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk
musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya.
Engkau pengharapanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku tak ragu padamu, karena Kau selalu bersamaku. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau layak
Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pada saat ini Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada Bapak Ibu sekalian jemaat yang ada di Sorong. Dan terima kasih buat Pak Steph yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan dari kota kita. Kota yang pernah Tuhan datang lewat gempa bumi di kota kita, yaitu Kota Palu. Saya berdoa supaya ada pesan Tuhan yang kuat yang akan Tuhan sampaikan buat saudara-saudaraku yang ada di kota Sorong. Sebelum itu mari kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau berbicara dari isi hatimu yang dalam. Engkau sampaikan pesanmu kepada setiap kami yang hari ini datang dengan lapar dan haus, yang datang dengan pergumulan. Hamba berdoa ada kekuatan baru, ada jalan keluar. Kami yang datang tidak seperti kami pulang, karena kami akan menerima berkat, kami akan menerima suara Tuhan yang akan menghibur, yang akan memberikan jalan keluar, yang akan memerdekakan setiap kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami, terutama masa-masa sukar ini. Tuhan Yesus, bukankah di masa-masa sukar adalah masa di mana kesempatan kami bertumbuh di masa sukar? Bukankah di masa-masa sukar adalah masa di mana kami dibawa Tuhan untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan? Bukankah di masa sukar adalah masa di mana kami bertumbuh secara rohani? Terima kasih Tuhan Yesus buat segala peristiwa, buat segala keadaan, buat corona ini yang boleh kami lewati. Dan Tuhan telah berbicara banyak lewat keadaan ini. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara secara kuat kepada kami di saat ini Tuhan Yesus lewat khotbah saat ini. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus, tawan kami dalam roh-Mu, supaya setiap firman Allah ini benar-benar jatuh, berbuah, bertumbuh 100 kali lipat di dalam ladang hati dan pikiran setiap umat-Mu pada saat ini. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, mari Tuhan taruh berbicara di hati saya secara kuat, ya. Nah, mari kita lihat dalam Kejadian 3, ya. Nah, kalau saudara lihat Kejadian 3, ya, saya senang sekali ketika berbicara tentang kitab Kejadian. Kenapa? Karena Kejadian ini dalam terjemahan Ibrani disebut Beresit, ya. Nah, Beresit ini orang Yahudi setiap kali mereka baca kitab Kejadian, nah, begini saudara, mereka akan mengerti, ya. Kalau mereka runtutan baca dari kitab Kejadian 50, mereka naik sampai di Kejadian 11. Nah, akan memberitahukan informasi kepada mereka bahwa ternyata orang-orang Yahudi ini adalah keturunan daripada Abraham, ya kan? Nah, naik lagi ke atas, ternyata dari Abraham, oh ternyata Abraham ini dari turunan yang namanya Shem. Nah, siapa Shem? Mereka baca lagi sampai di atas, oh ternyata Shem ini anak daripada Nuh. Nah, mereka masih belum puas, terus mereka cari. Begitu baca, oh ternyata Nuh ini anak dari Enos. Loh, siapa Enos? Enos ini ternyata anak daripada Adam. Nah, Adam ini siapa? Oh ternyata Adam ini dibentuk oleh Tuhan. Nah, setiap kali mereka baca kitab ini, mereka sadar bahwa ternyata mereka ini pun diciptakan oleh Tuhan. Nah, saudara dengar, kita perlu meletakkan pikiran kita dulu di sini. Selama kita tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan, nah itu akan menentukan untuk kita masuk ke dalam. Itu akan menentukan bagi bangsa itu. Karena kitab Keluaran berbicara tentang, kalau saudara nanti baca di sana ditulis tentang rumah. Tuhan membuat kemah. Jadi kitab Kejadian bukan cuma Tuhan menyatakan kepada bangsa itu, kamu asalnya dari mana? Tetapi Tuhan buat perjanjian dengan bangsa itu. Tetapi kemudian di kitab Keluaran itu bicara tentang kemah. Kenapa kemah? Nah, lihat Bapak Ibu sekalian. Di sana itu gambaran daripada Tuhan yang serius dengan bangsa itu. Sehingga dia mau turun, dia mau tinggal, dia mau berkemah di tengah-tengah bangsa yang dia kasihi. Wow, kalau kita baca dengan pengertian, maka saudara akan exciting untuk membaca kitab Torah ini. Ya, nah
salah satu yang exciting kenapa? Saya mau bilang buat saudara. Saudara nanti lihat di kitab Kejadian 3. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan itu, wow, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Nah, bukan kebetulan kitab Yohanes berbicara sama dengan kitab Kejadian. Nah, kitab Kejadian dimulai dengan beresit bara. Pada mulanya Allah menciptakan. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Yohanes. Yohanes juga mulai. Pada mulanya adalah firman. Nah, ya. Dimulai dengan itu. Nah, saudara nanti baca di kitab ini. Pewahyuannya luar biasa. Ya. Nah, Yohanes menceritakan tentang begitu besar kasih Allah. Saudaraku, saya setiap kali masuk di dalam perjamuan, aduh saya bersyukur sekali. Ya. Kenapa? Saya bilang tadi, selama saudara tidak tahu siapa saudara, saudara tidak akan bisa mengerti Tuhan. Bayangkan saudaraku, manusia itu jatuh. Ya. Manusia itu telah melakukan dosa. Nanti saudara lihat, ya. Manusia itu punya tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh, jiwa, roh. Nah, tapi kalau orang Yahudi itu cuman kenal dua. Ya, manusia itu punya yang namanya godly soul. Mereka punya yang namanya kehendak ilahi, Tuhan yang ilahi, dan mereka punya yang namanya animal soul. Ya, mereka cuma tahu. Kenapa mereka merujuk ke sini? Kenapa? Karena kitab Kejadian 2 berkata bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia itu, nah Tuhan menghembuskan nafasnya, nefesayanya di hidung. Nah, jadi perhatikan saya. Nah, bangsa itu membagi tubuh daripada manusia ini hanya dua. Dari leher ke atas ini, ya, yang ke atas kepala ini gambaran daripada kehendak yang ilahi. Kenapa? Karena hidung ini ada di sini. Jadi kehidupan Tuhan ada di sini. Saya jadi renungkan, kenapa bisa? Loh iya, benar. Semua yang kita makan di sini, enaknya cuma di sini. Begitu sudah lewat sini, jadi kotoran. Ya, jadi saya jadi mikir. Jadi bagi mereka, untuk dari leher sampai ke bawah, itu sudah kehendak kebinatangan, kehendak daging. Ya kan? Nah, saudara, saya mau terangkan ini buat saudara. Jadi gini, Tuhan waktu menciptakan manusia pertama, ya, kenapa manusia itu tidak malu? Karena begini, manusia itu ditutupi dengan yang namanya kotonot or. Apa itu? Jubah terang. Jadi manusia pertama yang ada itu mereka punya apa? Punya roh. Ya, punya roh. Dan mereka punya tubuh kemuliaan. Saya ulangi. Mereka punya tubuh kemuliaan yang disebut dengan kotonot or. Apa itu? Jubah terang. Jadi jubah terang itu yang menutup ketelanjangan manusia. Jadi seandainya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, dengar, berarti manusia memang diciptakan Tuhan untuk hidup selamanya. Nah, waktu manusia itu jatuh dalam dosa, nah tubuh kemuliaan itu diambil oleh Tuhan, diangkat. Makanya 1 Korintus bilang, ya, jikalau kemahmu dibongkar di bumi, aku telah menyediakan kemah abadi bagimu yang tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi dibangun oleh tanganku sendiri. Jadi kemudian roh kita pulang. Nah, waktu roh kita pulang, nah kemudian kita akan dipakaikan lagi dengan tubuh kemuliaan yang sebenarnya di kitab Kejadian sudah diangkat. Nah, tahukah saudara? Tapi kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, saya mau bicara di sini. Saya mau bicara supaya kita sadar sebenarnya siapa kita. Kalau saudara baca nanti dimulai di dalam kitab Kejadian 3 ini, ya. Lalu kapan jiwa itu muncul? Ya, kapan jiwa? Jiwa itu muncul di Kejadian 3 ayat 7. Saya akan baca buat saudara. Ya, 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, apa itu roh? Roh itu kesadaran untuk mengetahui tentang Tuhan. Apa itu jiwa? Jiwa itu kesadaran untuk mengetahui diri sendiri. Apa itu tubuh? Tubuh itu kesadaran bahwa kita masih hidup di dunia ini.
Nah, jadi kenapa saya bilang jiwa itu baru muncul? Di Kejadian 3 ayat 7. Karena Alkitab bilang hari ini, bahwa waktu manusia sadar bahwa dia telanjang, nah dia baru tahu tentang siapa dirinya. Nah, semenjak itu jiwa manusia mulai sendiri, dia mulai keluar. Nanti kalau mulai saudara selidiki, kapan dia muncul? Nanti saudara baca di Kejadian 3 ayat 1. Di sana dibilang begini, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nanti saudara baca di situ, bukan, di situ ada tanda tanya. Jadi sebenarnya ini berupa pertanyaan. Nah, kalau ada orang bertanya kepada saya, berarti orang itu sedang menuntut jawaban saya. Jadi sebenarnya ini bentuk pertanyaan daripada setan untuk kemudian menarik keluar pikiran bebas manusia. Lalu kemudian kita baca bahwa roh manusia dan daging berlawanan. Berlawanan di mana? Berlawanan di jiwa. Makanya saudara dengar, semua lagu, semua kebenaran, semua berkata begini, maka jiwaku tenang. Tidak ada dibicarakan tentang tubuh. Semua berbicara tentang jiwa. Makanya dibilang kebenaran bagi jiwa. Dengar baik-baik. Kenapa? Karena jiwa kita bermasalah. Karena saya mau berjalan ke sana. Tanpa tanya Tuhan, saya bisa berjalan. Tapi kemudian Tuhan tanya saya, siapa suruh kamu jalan? Saya bingung jawab. Kenapa? Karena saya bisa berjalan, tanpa Tuhan saya bisa. Itu bukti bahwa kita ini hati-hati sekali dengan jiwa Anda. Karena di jiwa kita ada pikiran. Ada perasaan dan ada yang kehendak. Kalau nanti saudara ikuti ini, ya, kalau saudara nanti ikuti bagaimana polisi mengetahui bahwa orang itu memulai dengan rencana. Mereka akan tahu dengan kehendak, dengan perbuatannya. Menjadi keputusan itu di kehendak. Mereka lihat perbuatan jahat apa yang dia buat. Mereka cari sampai akhirnya mereka temukan bahwa perbuatan jahat itu dimulai dari pikiran. Nah, kalau pikiran itu terencana, maka orang tersebut akan dikasih hukuman kena dengan pasal dan sebagainya. Lihat, makanya hari ini saya berdoa kepada Bapak Ibu semua saat ini untuk bisa mengerti ini. Nah, saya sedang tidak bicara itu, tapi saya mau berbicara tentang keadaan ketika manusia itu jatuh. Bapak Ibu baca di kitab Kejadian 3 ini bahwa ketika mereka jatuh, ya, apa yang bisa mereka lakukan? Yang mereka lakukan hanya mereka bisa pakai cawat dari daun arah. Ingat, semua yang keluar dari kemanusiaan manusia, semua yang keluar dari pengetahuan manusia, semua yang keluar dari perasaan manusia, semua yang keluar dari kehendak manusia, saya mau kasih tahu, hanya bisa pakai cawat. Lihat, Tuhan, harus ada inisiatif Tuhan, dengar. Tetap harus ada inisiatif Tuhan. Jadi saudara lihat, waktu Tuhan melakukan inisiatif, pertama redemption pertama terjadi di kitab Kejadian. Kenapa saya bilang penebusan? Karena untuk pertama kali darah tercurah. Dengar, waktu manusia sedang berdosa, maka yang tadi Yohanes bilang tadi, karena begitu besar kasih Allah. Wow, saya mau kasih tahu, kita belum bisa pahami tentang kasih Allah. Bahkan sampai kita mati, sampai kita ketemu Tuhan, baru kita akan memahami kasih yang sempurna seperti apa. Saya renungkan, bayangkan manusia itu sudah berdosa, tetapi Tuhan tanya mereka, kenapa kamu sembunyi? Tuhan udah tahu mereka telanjang. Tapi lihat, kembali lagi Tuhan punya inisiatif. Tuhan turun di taman itu. Lalu Tuhan melakukan yang namanya pembunuhan binatang. Binatang harus mati. Kemudian kulit binatang itu dipakaikan, dibuat baju. Lalu dengar, kotonot or yang sama, yang tadinya hilang, yaitu jubah terang, diangkat oleh Tuhan. Tapi kotonot or yang sama, bukan lagi jubah terang, tapi jubah kulit. Dengar, hanya inisiatif Tuhan yang bisa menutup ketelanjangan manusia itu. Wow, saya lihat Tuhan
terima kasih. Nah, bukan cuma itu saudara. Saya mau tunjukkan satu ayat supaya kemudian membuka kita hari ini. Dalam Kejadian 3 ayat 19 ya. Kejadian 3 ayat yang ke-19. Saudara dengar. Waktu manusia itu di mana dapat hukuman ya. Lalu kemudian ayat ini muncul ya, ayat 19. Dengan berpeluh. Nah, kalau setiap kali kita dengar kata berpeluh, maka kemudian kita akan mengerti bahwa itulah yang kemudian saudara keluar dengan saya pagi-pagi ya. Kenapa harus kita keluar pagi terus harus kita pulang? Nah, itu yang kemudian kita mengerti tentang manusia itu harus bekerja sampai keringatnya baru dia dapat sesuap nasi. Nah, ada banyak orang yang keliru tentang ayat ini. Saya pun sempat keliru tentang ayat ini. Saya pikir ini mungkin ayat ini ayat kutukan kepada orang-orang yang kayaknya manusia kutuk. Tapi saudara, saya mau jelaskan yang kepada saudara. Bukan cuma Tuhan kasih pakai baju ya. Selagi manusia berdosa. Tapi saya mau bacakan ayat ini buat saudara. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Saudara, cari di bahasa asli. Kata makanan di situ disebut bread. Apa itu bread? Roti. Roti dalam terjemahan Ibrani disebut lehem. Lehem. Aduh saudaraku, dari mana datang oven? Siapa yang sudah tahu bikin roti? Bayangkan dalam berpeluh, kayaknya kita keluar berusaha. Tapi dengar, Tuhan sudah sediakan roti, makanan di rumah kita. Roti ini apa? Roti yang bukan dibuat oleh manusia loh. Kata roti ini, roti dari mana? Ini yang saya bilang. Roti dari sorga yang disediakan oleh Tuhan buat manusia. Nah, nanti saudara akan lihat. Kenapa Yesus waktu perjamuan dia mengambil lehem. Dengar, sebenarnya Yesus mengambil roti itu. Dia merefer kepada kitab Kejadian 3 ayat 19. Bahwa sebenarnya dia mengingatkan kita bahwa dalam keadaan berdosa. Karena kasih Tuhan, dia bukan cuma kasih pakai baju, jubah. Tetapi dia kasih makan roti buat saudara dan saya. Keanehan apa lagi? Mari kita lihat. Keanehan yang terjadi di Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu. Dan di timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerut dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dengar Bapak Ibu sekalian. Di sini dibilang ia menghalau. Kata menghalau itu sebenarnya dalam terjemahan Inggris dibilang mengusir. Tuhan mengusir. Dari bahasa Inggris dibilang divorce. Dari akar kata gerus. Divorce itu apa? Diceraikan. Apa artinya kalau sebuah keluarga papa dan mama cerai? Bayangkan anak-anaknya seperti apa. Wow. Tapi saya baru mengerti tentang begitu besar kasih Tuhan. Nanti kalau Anda baca, di sini muncul kata pertama yang disebut dengan pohon kehidupan. Coba saudara bayangkan, mari saya ajak saudara untuk berpikir sejenak. Manusia ini sudah berdosa, sudah dihukum. Loh, kenapa Tuhan kok menghalangi mereka untuk masuk kepada pohon kehidupan? Itu kan pertanyaan buat kita. Loh, harusnya manusia kalau sudah jatuh dalam dosa kan, ya udah, kenapa Tuhan tidak buka saja pintu supaya kemudian manusia itu dapat pohon kehidupan? Ya pikir-pikir ya bisa menolong mereka. Tapi dengar, ternyata baru saya pahami. Kenapa? Karena ayat sebelumnya bilang begini, kalau sampai mereka makan pohon itu, maka mereka akan seperti kita. Mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi kenapa sampai Tuhan menghalau mereka? Dengar Bapak Ibu. Dalam keadaan mereka sudah terima akibat dosa mereka. Dan kalau sampai mereka masuk dapat pohon kehidupan ini. Artinya apa? Maaf. Bukan seperti yang kita bayangkan.
ternyata kalau sampai mereka ambil daripada pohon kehidupan ini, maka apa yang terjadi? Maka manusia itu akan berdosa selama-lamanya. Puji Tuhan, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kami cuma diam di tubuh, di kemah yang sementara ini. Tapi kemudian Dia memberikan kepada kita yang namanya keselamatan kekal. Apa itu keselamatan kekal? Kehidupan setelah kematian. Nah, saya mau cerita sedikit kepada saudara tentang pohon kehidupan. Nah, hari ini orang bertanya, di manakah pohon kehidupan? Di manakah Taman Eden itu? Saya mau kasih tahu. Alkitab bilang, dalam sejarah bilang bahwa bumi ini pernah 3 kali banjir besar terjadi. Dan saudara tahu bahwa ternyata pohon kehidupan ini, ya, pohon kehidupan ini tiba-tiba dihilangkan oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kemudian saudara bilang ada di Irak. Tapi saya mau kasih tahu. Untuk pertama kali kata ini dikeluarkan. Itu di Kejadian 2 ayat yang ke-9. Ya. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Perkataan pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Saya akan baca. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini pohon kehidupan. Nah, bangsa ini, saudara tahu, kalau saudara belajar tentang Tuhan. Nah, kata angka gematria untuk nahas. Nahas itu ular. Dan angka gematria untuk Mesias, Mosiah atau Yesus. Itu mempunyai angka gematria yang sama. Karena bangsa ini percaya bahwa penyebab manusia jatuh ke dalam dosa adalah ular. Tetapi kesembuhannya ada pada Mosiah, ada pada Yesus. Nah, lihat. Tuhan taruh pohon kehidupan berpengetahuan baik dan pohon berpengetahuan jahat. Lihat. Satunya penyebab manusia jatuh, tapi satunya kemudian menjadi keselamatan bagi manusia itu. Pohon kehidupan. Nah, mari kita baca lagi, ya. Kapan pohon kehidupan ini muncul lagi, ya? Pohon kehidupan ini muncul lagi di mana? Mari kita baca di kitab Keluaran 25 ayat yang ke-6 ke-16. Keluaran 25 ayat yang ke-16. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena pohon kehidupan itu kalau saudara nanti baca di dalam terjemahan Yahudi, nah, pohon yang ada di Taman Eden itu dibilang begini, itu pohon yang buahnya rasanya sama dengan pohonnya, dengan daunnya. Ya. Nah, tapi tiba-tiba saja kemudian ini kata ini muncul lagi ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah, untuk menerima 5 kitab Torah daripada Tuhan. Nah, salah satunya saya baca ayat yang ke-16. Ya, dia bilang begini, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadaku. Nah, nanti Bapak Ibu lihat, ya. Kisah ini berulang kembali, kisah ini dihidupkan kembali, tapi bukan dalam bentuk pohon. Ya, tapi bukan dalam bentuk pohon. Dalam bentuk apa? Nanti Bapak Ibu lihat. Jadi waktu Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Nah, Musa turun membawa oleh-oleh yang disebut dengan loh batu. Nanti saudara bisa lihat di dalam tayangan ini tentang tabut perjanjian. Nah, saudara perhatikan dalam gambar ini, saudara lihat di sana ada 2 serafim. Nah, saudara perhatikan, 2 serafim itu adalah apa? Adalah gambaran daripada yang terjadi di kitab Kejadian. Yang waktu manusia diserahkan, waktu manusia diusir. Nah, lalu ada 2 malaikat serafim. Lalu dibilang tadi bahwa dengan pedang bernyala-nyala untuk menghalau manusia untuk tidak masuk bertemu dengan pohon kehidupan. Tapi luar biasa saudaraku. Jadi ternyata
kemudian pohon kehidupan ini dimunculkan lagi, tapi bukan dalam bentuk pohon. Ternyata dalam dua serafim yang ada di atas tabut perjanjian yang saling berhadap-hadapan, yang saling menutup mukanya. Nanti saudara lihat di gambar ini. Ternyata mereka menjaga jalan untuk masuk ke dalam. Kemana? Yang di dalam tabut perjanjian itu ada yang namanya loh batu. Apa itu? Ternyata itu adalah bicara tentang Torah. Nah, ini muncul lagi di kitab Amsal 3 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Anda, ya. Saya akan bacakan buat Anda Amsal 3 ayat yang ke-18. Amsal ketiga ayat yang ke-18, ya. Nah, saudara lihat di sini. Lihat. Saya baca ayat 17 dulu. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Lihat. Dia muncul lagi. Ayat 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jadi Eitz Chaim. Apa itu Eitz Chaim? Eitz Chaim itu adalah perkataan untuk pohon kehidupan. Jadi ternyata saat ini Tuhan gantikan pohon itu. Tuhan hilangkan pohon itu dengan dia memunculkan lewat yang namanya kitab Torah. Kitab 5 kitab Torah. Mari kita baca. Apa yang Daud katakan kepada Salomo tentang kitab ini. Lihat ayat yang pertama dia bilang begini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku, mitzvotku, Toratku, Toratiku. Jadi Daud mengajarkan kepada Salomo bahwa apa yang aku tahu tentang Torah itu yang dia wariskan kepada Salomo. Dia bilang bahwa Salomo, untuk kau dapat berhasil, kamu harus pegang Torah ini. Karena Torah ini adalah pohon kehidupan. Makanya tadi dibilang berbahagia bagi orang yang memegangnya. Wow, ini luar biasa. Saya akan bacakan buat kita semua, ya. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Nggak usah cari muka. Bayangkan, Torah. Kalau Anda mengerti tentang pohon kehidupan ini. Nah, bangsa ini mengerti tentang hidup kekal. Kenapa? Karena kalau mereka merenungkan kebenaran ini, maka dia terhisap kepada pohon kehidupan. Maka orang itu akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saya baca beberapa ayat, saudaraku, yang membuat saya bersuka cita. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan perintahnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Wow, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, saya mau kasih tahu. Tabut perjanjian dari dasar kata yang namanya Or. Makanya tabut ini agak aneh. Saya sebut aneh kenapa? Karena dibuat oleh manusia, tapi sifatnya sifat Allah. Nanti saudara aneh sekali. Ini tabut sangat-sangat berat sebenarnya. Makanya dipikul. Jadi tabut ini, waktu bangsa ini mulai memikulnya, memang manusia mulai pikul. Tapi ketika mulai mereka memikul, tiba-tiba bukan manusia yang bawa mereka, tapi tabut tadi yang membawa mereka. Nah, saya mau sampaikan di sini Bapak Ibu, bahwa luar biasa, ya, pohon kehidupan, firman Allah sendiri, pohon kehidupan
itu Taurat. 613 mitzvot. Bapak Ibu tahu? 613 mitzvot. (316) itu bersifat negatif. Makanya nanti saudara lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Itu dia bilang kita, dia menyadarkan kita bahwa kamu bukan berasal dari dunia ini. Itu firman. Dan 248 yang bersifat positif. Apa itu? 248 itu menggambarkan tentang semua nama organ tubuh daripada kita. Saudara bayangkan, semua jelas dengan Torah. Selama 365 Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Di hari-hari yang sukar ini, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mengejar pohon kehidupan ini. Saya mau kasih tahu, kita hari ini bersyukur, ya, dalam keadaan berdosa. Setiap kali ada perjamuan, saya berdoa, saudara harus memahami ini. Setiap kali Tuhan mengangkat yang namanya roti, dengar, roti ini gambaran tentang lehem. Bangsa Israel, setiap kali ada roti di atas meja, mereka tidak lagi berdoa untuk makanan bagaimana dia masuk. Karena kenapa? Roti itu sudah mewakili makanan-makanan yang lain. Kalau makanan yang lain sebelum ada roti, mereka akan mengucap syukur. Bagaimana orang-orang mengerjakannya sampai barang-barang itu bisa naik di atas meja makan. Tapi kalau roti sudah ada di atas meja makan, maka mereka mengambil roti itu dan mewakili yang lain. Karena roti itu roti sempurna yang turun dari sorga. Dan saudara tahu apa itu anggur? Anggur itu mempunyai angka gematria yang sama dengan sod. Apa itu sod? Sod itu adalah pewahyuan tersembunyi. Nah, satu-satunya buah yang semakin tua, semakin berkualitas. Buah yang lain semakin tua, semakin busuk. Tapi anggur semakin tua, semakin berkualitas. Itulah yang disebut dengan sod. Buah ini tersembunyi maknanya. Makanya harus ada pewahyuan sehingga kita mengerti tentang anggur. Nah, saudara tahu anggur. Anggur tidak, waktu dia asam, anggur tidak bisa ditambahkan pupuk. Satu-satunya cara untuk membuat anggur itu berubah rasanya, dicabut anggur itu, ditanam di tempat yang lain. Nah, waktu ditanam di tempat yang lain, kemungkinan tanah itulah yang akan membuat kemudian anggur itu berubah. Makanya dengar, hari ini kalau kita mengerti tentang saudara sedang mengalami pencabutan-pencabutan, dengar, Tuhan mengerti tentang kehidupan kita. Tuhan tahu. Mari kita ngalami Tuhan hari-hari ini. Saya berdoa untuk jemaat Tuhan, ya. Ya, saya tidak lagi berbicara, tapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan terus berbicara, akan menyempurnakan apa yang hari ini Tuhan curahkan bagi saudara-saudaraku yang ada di Sorong. Saya berdoa, biarlah engkau menginginkan Taurat Tuhan. Engkau menginginkan pengajaran daripada Tuhan lebih daripada permata apapun. Hari ini saya bersaksi buat saudara. Sebelum corona, Tuhan sudah mempersiapkan saya untuk lari. Habis doa, tiap hari saya harus lari. Tanpa saya harus tahu. Setiap hari saya harus berdoa dari jam 5 sampai jam 6. Setiap pagi saya mengalami Tuhan. Saya masuk di ruang doa. Saya dengar Tuhan bilang buat saya, kamu berdoa. Kamu seperti kasih masuk 1 sendok air di dalam tong air. Bayangkan, setiap kali Anda berdoa, setiap kali Anda datang ke Tuhan, Anda tidak pernah lihat apa-apa dalam kehidupan Anda. Tapi Tuhan kasih tahu, setiap kali kamu datang berdoa, kamu sedang memasukkan 1 sendok air ke dalam tong. Memang secara penglihatan tidak ada penambahan. Tapi dengar, secara volume air itu bertambah. Setiap pagi Yesus melakukan itu. Dia berkata bahwa pagi-pagi benar Yesus pergi mencari wajah Bapaknya. Dan saya mau kasih tahu, waktu pagi-pagi benar Anda memberikan kekuatan pertama-tama buat Tuhan. Wow, saya saksikan buat Anda. Sampai hari ini saya dijaga oleh Tuhan. Saya bersaksi buat Anda, pemeliharaan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Wow, Tuhan memberkati kita. Dan setelah itu saya harus lari.
Saya lari 8 kilo, 100 meter. Setiap pagi saya lakukan itu. Tanpa saya tahu. Sebelum corona datang. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan saya dengan menaikkan cara saya hidup. Di mana corona tidak akan menemukan lagi tempat di mana saya cara hidup. Tuhan sudah menaikkan cara saya hidup. Nah, saya berdoa. Ada pewahyuan yang Tuhan bicara secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Izinkan saya dari tempat ini mau melepaskan doa buat Bapak Ibu sekalian. Mau rilis blessing, mau rilis pengurapan kepada Bapak Ibu sekalian. Hamba berdoa dari tempat ini. Dari tempat ini Roh Kudus berbicara secara spesifik bagi setiap kami yang ada di dalam pergumulan. Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah memberitahukan kepada kami, sebenarnya kami tidak layak, sebenarnya kami harus dicampakkan, kami harus diusir Tuhan. Tetapi hari ini kami mengerti kasih Allah yang luar biasa. Selagi kami berdosa, Tuhan sudah memakaikan kepada kami jubah kulit. Selagi kami berdosa, Tuhan telah memberikan di atas meja makan kami roti langsung dari sorga. Selagi kami diusir dari Taman Eden, Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepada kami pohon kehidupan. Engkau memberikan kepada kami akses hari ini untuk datang kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan menyembuhkan yang sakit, yang mendengarkan sabda ini. Roh Allah bekerja, Roh Allah bekerja, Roh Allah bekerja, menjamah. Urapan Tuhan turun dengan dahsyat, bekerja, melepaskan, membebaskan yang terbelenggu, dimerdekakan karena mendengarkan kebenaran ini. Kasih Tuhan mengalahkan ketakutan bagi umat-Mu. Hari ini di dalam nama Yesus, hamba berdoa, kuasa Tuhan dari tempat tinggi turun memenuhi kami saat ini. Yes, terima kuasa itu. Oh, terus Roh Kudus bekerja. Terus Roh Kudus. Aku percaya kuasa Tuhan bekerja tanpa batas. Menjamah. Beberapa saudara dikuasai oleh Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Ajar kami hari ini Tuhan. Untuk mengerti Tuhan, bahwa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Engkau peduli tentang kami Tuhan. Kami adalah bilangan-bilangan yang hidup, yang dibiarkan hidup setelah masa pandemik ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kuasa Roh yang bekerja di dalam kami. Hamba berdoa, biarlah pewahyuan ini termaterai. Biarlah pengertian ini masuk di dalam hati, memerintah di dalam pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami yang datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa berkat, blessing, urapan, kemampuan, kesembuhan daripadamu. Bapa, terima kasih bagimu Tuhan yang jauh melakukan lebih daripada yang hamba-Mu sampaikan. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Pendeta Kris Apitula dari GBI Rock Palu. Untuk itu doa kami dari Sorong biar pelayanan daripada Pastor Kris dan seluruh teman-teman yang ada di Palu terus menjangkau banyak jiwa. Kami dari tim pengembalaan yang ada di GBI Rock Sorong terus mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus mendoakan bangsa kita dan kota kita yang tercinta, yakni kota Sorong. Sambil terus kami berharap supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik, bahkan pada waktu yang tepat di mana Tuhan mengizinkan kita bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam ibadah offline. Untuk itu terus doakan biar keadaan yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita, yang ada di kota kita yang tercinta, bahkan bangsa kita tercinta, ini bisa semakin lebih baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu yang hari ini Engkau beritakan lewat hamba-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami pun berdoa memberkati hamba-Mu Pastor Kris Apitula Tuhan, biar Engkau memberkati dalam seluruh pelayanan sebagai gembala daripada jemaat GBI Rock Ministry Palu Tuhan. Engkau terus berikan hikmat kekuatan daripada-Mu untuk terus memperlebar akan kerajaan Allah di Palu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk kota kami, kota Sorong. Bahkan kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan atas kehidupan kami, baik pemerintah yang ada dan juga pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Immanuel itu selalu berada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, melewati segala sesuatu. Dan kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kami sebagai seorang pemenang. Bahkan kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terus berikan keteguhan dalam hati kami, terus berikan kegigihan dalam hati kami untuk kami terus mau melangkah mengikuti Kristus dalam keadaan seperti apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan khusus untuk setiap pemimpin rohani kami, bahkan pemimpin kami yang ada di GBI Rock Sorong Tuhan yang ada. Kami memberkati Pak Gembala di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan Bapak rohani kami Pastor Arifin yang ada di Bali. Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh gereja-Mu yang ada di kota kami, kota Sorong, biar rahmat Tuhan, biar kasih karunia daripada Engkau pun turun, kebaikan Tuhan pun ada. Kami berdoa Tuhan atas kota kami, kota Sorong, biar ada damai sejahtera daripada Allah, biar ada sukacita, biar ada keamanan yang turun, dan biar Tuhan terus menjagai kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biar setiap kami orang percaya di masa-masa seperti ini, kami bisa menjadi jawaban buat orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Seraya kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah, dan kami akan mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih daripada Allah, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Kita bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus di awan-awan yang permai. Yang sudah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat.